rakyat bakal teriak, ya omon-omon, kredibilitas Pak Prabowo nyungsep, keras isu rakyat meledak. Jangan-jangan nih ya, pentolan di BGN si Dadan Hindayana itu cuma kuda Troya doang. Sengaja ditinggalin sama si Jokodok buat ngancurin pemerintahannya Pak Prabowo. Masyarakat tidak butuh dolar, masyarakat juga tidak butuh presiden seperti kamu, wo. Salam waras. Menjaga perasaan rakyat itu udah prestasi bagi rakyat, walaupun nggak ada kerjanya. Nah, ini tinggal bagaimana menjaga perasaan kalian. Selama ini publik tuh berpikir kalau program MBG murni mahakaryanya Pak Prabowo dari nol. Hello, wake up bos. Yuk kita mundur dikit ke Agustus 2024. Di detik-detik terakhir sebelum lockout dari istana, si Jokodok tuh tiba-tiba ngeluarin Perpres nomor 83 tahun 2024. Isinya apa? Ya isinya tentang BGM lah, pembentukan BGM. Jadi mesin program ini tuh udah dipanasin, rangkanya udah dirakit, dan payung kelembagaannya udah dibikin sama si Jokodok buat dioper ke Pak Prabowo. Niatnya sih kelihatan mulia banget. Katanya biar transisi smooth kayak jalan tol baru gitu deh. Tapi tunggu dulu bos. Sekarang lihat realitanya. Kok bisa ya program andalan ini malah ambiar dan penuh masalah juga kontroversi. Menurut analisis liar gue menduga ini tuh bukan sekedar kelalaian admin yang gaptek atau birokrasi yang lelet. Ini kok baunya kayak sabotase terstruktur. Kita pakai logika deh. Kalau program strategis ini rusak dari dalam, siapa yang paling hancur namanya? Ya Pak Prabowo lah. Rakyat bakal teriak, ya omon-omon, kredibilitas Pak Prabowo nyungsep, keras isu rakyat meledak. Jangan-jangan nih ya, pentolan di BGN si Dadan Hindayana itu cuma kuda Troya doang. Sengaja ditinggalin sama si Jokodok buat ngancurin pemerintahannya Pak Prabowo. Ya balik lagi, gue sering bilang, faktanya si Jokodok itu kan pengkhianat, itu nyata. Ibu Megawati yang jelas udah berjasa dalam hidupnya aja bisa ditusuk, apalagi Pak Prabowo yang mungkin dianggap nggak punya jasa apa-apa buat dirinya. Dan yang paling anehnya nih ya menurut gua, tiap ada kasus korupsi, nama si Jokodok itu kan berulang-ulang kali disebut dalam persidangan. Tapi kok hukum kita mendadak pada kena silent treatment? Boro-boro diperiksa, dipanggil buat ngopi sambil ditanya-tanya aja nggak pernah tuh. Kenapa sih kalian tuh pada mendadak sungkem semua kalau dengar nama si Jokodok? Punya kartu as apa sih Jokodok? Sampai semua institusi mendadak kicap. Makanya lewat video ini gue cuma mau nitip pesan buat Kejaksaan Agung, KPK, pokoknya semua aparat penegak hukum. Please, tunjukin dong taringnya. Jangan jadi pengecut dan pecundang. Cuma berani sama krocok. Ini negara hukum, bukan kerajaan si Jokodok. Paham kalian? Menurut Presiden, lembaga paling bersih di Indonesia itu adalah kepolisian. Kalau lembaga yang paling bersih aja sekelas kepolisian, terus lembaga yang paling kotor seperti apa, bos? Mungkin pasar ini jauh lebih bersih daripada lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Itu contohnya tuh, bos. Pasarnya bersih, nggak ada yang beli, yang ada penjual semua. Ekonomi lesu, bos. Masyarakat tidak butuh dolar, masyarakat juga tidak butuh presiden seperti kamu, wo. Salam waras. Kalau presiden misalnya selalu blunder dalam pidato, selalu sentimennya kayak ngeledek gitu, habis itu kayak berhadapan dengan rakyat, itu kan kayak nantangin rakyat. Rakyat itu kan suka empati, underdog effect, suka kayak Deddy Mulyadi rakyat kita ini. Walaupun Deddy Mulyadi juga nggak ada kerjanya, cuma menjaga perasaan rakyat itu udah prestasi gitu loh bagi rakyat. Menjaga perasaan rakyat itu udah prestasi bagi rakyat, walaupun nggak ada kerjanya. Nah ini tinggal bagaimana menjaga perasaan kalian, sementara kerja udah bagus nih. Sudah real ini dia pertahankan. Jokowi nggak ada pun perang, Iran Pertalite naik, pertama naik. Ini dipertahankan nggak naik. Gas LPG dipertahankan walaupun hari ini subsidinya berat ya impornya kan. Cuma tinggal menjaga diksi, frasa, jangan ngeledek rakyat, sederhana kayak Jokowi aja mainnya. Habis itu gunakan bahasa yang ya jangan sorong nantang rakyat lah gitu. Gunakan bahasa. Ya Jokowi kan bahasanya memang betul-betul begitu. Saya ini nggak ngerti, saya ini siapa gitu kan. Saya dari desa. Ya kalau berhadapan dengan Pak JK itu orang hebat. Gitu-gitu aja. Padahal bisa sebaliknya kan. Tapi inilah Pak Prabowo dengan mungkin dengan semangatnya kadang-kadang terprovokasi dengan masa orang tepuk tangan. Saya nggak tahu ya sentimen itu ya. Algoritma dalam perasaan dia. Pindah negara saja Pak, kalau seandainya di negara ini nggak nyaman. Pindah saja silahkan. Inilah contoh komentar tutup botol yang dikasih nyawa. Coba dipikir pakai otak. Itu juga kalau Anda punya otak. Apa maksud Anda jika atap rumah bocor dan kita nggak nyaman, kita harus pindah rumah gitu?
Kagak perlulah kocak. Cukup benerin saja otak Anda. Loh, maksud saya cukup benerin saja rumahnya. Begitupun dengan negara. Perbaiki saja, tak perlu pindah-pindah. Ini ada orang yang kritik sedikit langsung bilang, silahkan pindah negara. Terus maksud Anda, jika ada konflik di dalam keluarga, kita harus pindah kartu keluarga gitu? Pemikiran macam apa itu? Orang kalau ada masalah, ya diingetin. Kalau mampu, dibenerin. Bukan malah ditinggalin. Paham? Kalau nggak paham, ayo makan MBG lagi, biar pintar. Yang naikin harga BBM Bahlil, bukan Soros. Yang korupsi proyek MBG dan CSF, bukan Soros. Yang korupsi bangunan KDMP orang-orang Anda, bukan Soros. Yang boros pakai APBN itu Anda, bukan Soros. Demo besar-besaran itu bukan karena Soros, tapi karena Anda dan antek-antek Anda yang membuat negara ini menjadi boncos, juancuk. Sebelum berkuasa dulu berisiknya minta ampun. Setelah berkuasa budaknya minta ampun. 10 tambah 6 malah 17. Soros dasmu. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin, hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Dikatain antek asing, saya diam. Dikatain dasmu dan matanya burem, saya diam. Dikatain orang desa nggak pakai dolar, saya diem. Tapi ketika dikatain orang desa nggak punya mimpi untuk jadi orang kaya, saya akan lawan. Kaci, sejak kapan 6 tambah 10 sama dengan 17? Ya, sejak MBG dijadikan sebagai program utama dan pendidikan dijadikan sebagai program pendukung, maka begitulah hasilnya. Saudara-saudara, Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Permisi mas. Ada gula. Gula. Ini mas. Ini gulanya. Ini manisnya. Apa lagi mas? Beras. Sup. Ini beras mas. Minyak. Mukanya udah berminyak nih. Gak mau ini mas. Oh iya telur. Mau yang sekilo atau yang 2-an? Ini sekilo aja. Sup. Minyak. Sup. Di mana? Ini minyaknya. Yang bener. Mas, maaf. Saya kebanyakan gerak takut ngompol nih mas. Saya pamit dulu mas. Kok masih di sini? Mas lagi. Bayar pajak dikorupsi, beli Pertamax dioplos, lapor polisi dipungli, bikin karya seni diblokir dan diboikot, nyicil rumah digusur, laporin korupsi difitnah yang laporin, bangun usaha dipalakin. Satu lagi, yang udah kerja keras mati-matian bertahun-tahun, kena efisiensi. Selama negara ini masih sujud dan menyembah uang, berharap apa kalian? Menyala Indonesia emas yang nggak akan jadi-jadi. Luar biasa, harga diri Prabowo nyungsep sampai Prabowo jadi bahan olok-olok netizen. Media sosial kembali dihebohkan dengan gelombang kritik yang mengarah kepada Prabowo Subianto. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai unggahan di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dipenuhi komentar, meme, dan video sindiran atau parodi, dan perdebatan mengenai kinerja pemerintah. Sebagian netizen menilai sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga daya beli, belum menunjukkan perubahan sesuai harapan rakyat. Nah, kekecewaan itu kemudian dituangkan dalam berbagai unggahan yang dengan cepat menyebar luas di media sosial. Tidak hanya berupa kritik, sebagian warganet juga menggunakan humor politik, meme, dan parodi untuk menyampaikan pendapat mereka. Beberapa unggahan bahkan menjadi viral karena dibagikan ribuan kali dan memancing diskusi panjang di kolom komentar. Ada yang menganggap cara tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi, sementara yang lain menilai kritik sebaiknya tetap disampaikan tanpa berubah menjadi ejekan terhadap individu. Nah, isu lain yang ikut menjadi sorotan adalah komunikasi pemerintah, cara berkomunikasi seorang presiden. Sebagian netizen menilai penjelasan mengenai sejumlah kebijakan belum cukup menjawab pertanyaan publik.
Akibatnya, berbagai spekulasi dan opini berkembang dengan cepat, terutama di media sosial yang memungkinkan informasi menyebar hanya dalam hitungan menit. Selain itu, ada pula warganet yang membandingkan harapan saat masa kampanye dengan kondisi yang mereka rasakan sekarang. Menurut mereka, perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan inilah yang kemudian memunculkan berbagai kritik terhadap pemerintah. Namun tidak semua komentar bernada negatif. Pendukung Prabowo juga aktif memberikan pembelaan. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan masih memerlukan waktu untuk menjalankan program-program strategis. Menurut mereka, kebijakan di bidang ekonomi, investasi, pembangunan, maupun ketahanan pangan tidak bisa dinilai hanya dalam waktu singkat. Sedangkan pendukung pemerintah juga mengingatkan bahwa media sosial seringkali hanya menampilkan isu yang sedang viral. Ramainya kritik di internet belum tentu menggambarkan pandangan seluruh masyarakat. Mereka menilai evaluasi tersebut terhadap presiden sebaiknya dilakukan berdasarkan data, hasil kebijakan, dan indikator yang dapat diukur, bukan hanya berdasarkan tren yang muncul di dunia maya, katanya. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial kini menjadi arena utama pertarungan opini. Satu unggahan dapat memicu ribuan komentar, memunculkan berbagai interpretasi, dan membentuk persepsi publik dalam waktu yang sangat singkat. Algoritma platform digital juga cenderung mendorong konten yang mengundang reaksi, sehingga kritik maupun pembelaan sama-sama berpeluang menjadi viral. Di sisi lain, pengamat komunikasi politik sering mengingatkan bahwa perdebatan di media sosial tidak selalu identik dengan kondisi opini publik secara keseluruhan. Ada kelompok masyarakat yang aktif di internet, tetapi ada pula yang tidak banyak terlibat dalam diskusi digital. Karena itu, percakapan yang ramai di media sosial merupakan salah satu gambaran opini publik, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Nah, apa yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah akan selalu mendapat perhatian masyarakat. Kritik, dukungan, dan perdebatan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Yang terpenting, diskusi publik tetap didasarkan pada informasi yang akurat, saling menghormati perbedaan pendapat, dan berfokus pada substansi kebijakan. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah ramainya kritik di media sosial yang mencerminkan penilaian masyarakat secara luas, atau hanya menunjukkan perdebatan yang lebih menonjol di ruang digital? Apapun pandangan para netizen, pendapat para netizen, ini menjaga diskusi tetap berbasis fakta merupakan langkah penting agar ruang publik tetap sehat dan konstruktif.